Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waropen menggelar sosialisasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun pada Kamis 28 Agustus 2025. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen, Jaelani APMC, yang hadir mewakili Bupati Waropen. Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan pengelolaan terhadap limbah B3 sesuai dengan kebutuhan. Maka ada berarti ini sangat baik kita semua bersama para pelaku sehingga lingkungan yang harus ini dapat Sosialisasi ini diikuti oleh para pelaku usaha dari berbagai sektor, antara lain pengusaha kosmetik, pemilik usaha perbengkelan motor dan mobil, serta petugas farmasi, apoteker, dan tenaga kesehatan dari puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Waropen, pelaku pertanian, dan juga elemen pecinta lingkungan dan insan media. Berbahaya dan racun atau B3 tahun 2005 secara resmi kami nyatakan dibuka. Turut hadir sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah, di antaranya Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waropen, anggota DPRK Waropen, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waropen Robert O. Baubedari, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Pertanian, serta Kepala Dinas Perikanan. Yang ada kalau seperti kesehatan. Kayak begini, dia punya model yang ada di sini itu dia mengandung masuk hidup nama. Dalam kesempatan tersebut hadir pula Ye Maitindong, pelaksana harian Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua yang juga menjabat Kepala Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas. Bro, ada kan? Tentu nanti kawan-kawan harus pastikan kira-kira kita di sini itu ada setahun. Ye Maitindong memberikan sosialisasi seputar pengelolaan limbah B3 dan membuka sesi tanya jawab kepada seluruh pelaku usaha maupun dinas terkait. Keasaman air di Waropen ini hanya karena kemurahan Tuhan dan doa manusia ini dari sisi ilmuwan mati semua Pak. Dalam wawancara ia menekankan bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 merupakan persoalan serius yang harus ditangani bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Maitindong menjelaskan sektor perbengkelan dan kesehatan merupakan dua bidang usaha yang paling berpotensi menghasilkan limbah B3 di Kabupaten Waropen, sehingga penanganannya harus dilakukan secara serius dan menyeluruh. Ia juga mengibaratkan limbah B3 seperti manusia, yang sejak awal hingga akhir harus dikelola dengan benar agar tidak menimbulkan dampak berbahaya bagi lingkungan. Lebih lanjut, Maitindong menyampaikan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup di lingkungan yang sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, limbah B3 harus dikelola secara sistematis agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, termasuk ekosistem laut dan keberlangsungan makhluk hidup lainnya. Sejumlah pejabat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Waropen yang turut hadir juga menilai pentingnya penguatan regulasi di tingkat daerah. Mereka mendorong agar segera diterbitkan peraturan bupati dan selanjutnya ditingkatkan menjadi peraturan daerah untuk memastikan pengelolaan limbah B3 dan persoalan persampahan di Kabupaten Waropen dapat ditangani dengan lebih tegas dan terarah. Dan para pimpinan bahkan Bapak Dewan hadir bersama dengan kita dan kita sudah diskusi banyak. Kita berharap bahwa tadi tidak seperti pernyataan Donald Bea. Sehingga orang tidak lagi datang di Waropen, tapi dong dia terekam kembali itu, oh Waropen itu seperti ini. Contoh kasus.
Ketiga, kita bahan berbahaya racun atau berbahaya. Kegiatan sosialisasi yang berlangsung sehari penuh ini kemudian resmi ditutup oleh asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Waropen. Dalam sambutannya, ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat, pelaku usaha, serta instansi terkait dapat semakin sadar dan bertanggung jawab dalam mengelola limbah berbahaya, demi terciptanya lingkungan yang sehat dan berkelanjutan di Kabupaten Waropen. Hari ini saya pikir kesempatan yang baik sekali untuk kita ketemu dengan masyarakat di Waropen beserta dengan pemerintah daerah dan teman-teman di Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Waropen merasa bahwa limbah B3 itu menjadi penting dan menjadi masalah yang sedang terjadi di Waropen. Maka sebelum dia menjadi masalah, maka kita perlu memberitahu kepada publik Waropen, terutama masyarakat yang melakukan kegiatan usaha, supaya kemudian limbah yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan mereka itu minimal bisa dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, tadi kita lebih kepada bicara kegiatan perbengkelan yang ada di Waropen dan kegiatan-kegiatan kesehatan. Karena setelah coba dilakukan identifikasi itu, 2 sektor ini menjadi soal di Waropen yang kemudian harus sesegera mungkin dilakukan penanganan. Tadi saya sampaikan bahwa urusan limbah B3 itu sama dengan kita mengurus bayi, jadi mulai dari lahir sampai dengan matinya itu harus kita urus. Yang artinya bahwa limbah B3 itu ada di sekitar kita, yang harusnya kita tangani secara baik supaya dia tidak memberikan merusak lingkungan. Kalau kita bisa katakan seperti itu, sepanjang itu kalau kita bisa kelola, sebenarnya dia tidak akan terjadi kerusakan di lingkungan. Tapi kalau itu kita tidak kelola dengan baik, maka kemungkinan besar dia akan memberikan kontribusi terhadap kerusakan lingkungan yang ada di Kabupaten Waropen. Iya, saya pikir dengan kegiatan hari ini beberapa kepala dinas plus dengan DPRK Kabupaten Waropen itu sudah hadir dan mereka merasa bahwa ini menjadi penting. Pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Waropen, terutama yang berkaitan dengan persampahan, itu menjadi penting untuk kemudian diatur dalam sebuah aturan. Maka untuk lebih cepatnya mungkin bisa kita lakukan dengan peraturan Bupati dulu, sambil nanti kita lihat urgensinya seperti apa yang harus perlu kita tingkatkan menjadi Perda.